Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ya, Ustaz berharap kalian insya Allah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Senang sekali Ustaz hari ini bisa bertatap muka walaupun dengan jarak yang berbeda, ya. Dan alhamdulillah hari ini kita kumpul, ya, kalian menyaksikan tausiah kali ini untuk menyambut jelang berbuka puasa. Anak-anak sekalian, sebelum tausiah Ustaz mulai, Ustaz akan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu sebagaimana pujian-pujian yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat makanan. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa, ya. Ini adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kita diberikan kekuatan menjalankan ibadah Ramadan, ya, ibadah Ramadan. Ustadz yakin semuanya pasti berpuasa hari ini, ya kan, berpuasa. Ya, tapi jangan lupa, jangan hanya berpuasa, ibadah kepada Allah juga harus tetap dijalankan. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula saya sampaikan kepada Allah agar tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta famili, keluarga dan sahabatnya dan kita umatnya yang berusaha untuk konsekuen, istiqomah menjalankan syariat Islam. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan tausiah jelang berpuasa ini, saya akan menyampaikan tentang keutamaan birrul walidain. Sudah ada yang tahu birrul walidain? Ya, anak-anak sekalian, birrul walidain artinya adalah kebaikan-kebaikan seorang anak yang diberikan kepada kedua orang tua. Ini merupakan suatu amalan yang paling utama yang harus dijalankan. Pernah suatu ketika, ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Kemudian berjihad dan yang lainnya. Makanya yang paling tertinggi adalah berbuat baik kepada orang tua. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha, dan telah ditetapkan, ya, alla ta'budu, untuk kalian beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ingat anak-anak sekalian, kalau di dalam Al-Qur'an ada sebuah perintah, maka itu hukumnya wajib, ya. Kalau ditinggalkan, sanksinya, Masya Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau dijalankan, jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan, wa qadha rabbuka, Rabbmu telah memerintahkan kepadamu, alla ta'budu, untuk beribadah hanya kepadanya. Berarti ini perintah yang paling tertinggi anak-anak sekalian, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal apa saja, sholat, ya, puasa, haji. Nah, itu semua harus diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dua perintah ini dijadikan satu ayat menandakan bahwa hal yang sangat penting. Baik, anak-anak sekalian, langsung saja, apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam kita berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Ingat ya, yang pertama yang harus diperhatikan, ya, unsur-unsur dalam birrul
birrul walidain, ya. Yang pertama adalah perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Janganlah kalian, anak-anak kalian mengatakan perkataan yang kurang baik, ya. Mengatakan saja tidak, ya. Yang nggak boleh. Kemudian ya berkata, karena perkataan itu ini bisa menyakitkan hati orang tua. Ingat ya, jadi yang pertama yang harus anak-anak perhatikan adalah perkataan. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Ketika kalian dipanggil oleh ayah bunda kalian, dipanggil, berikan wajah yang senyum, sapaan yang baik, ya, sehingga orang tua kalian juga senang, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah sikap bahasa tubuh, ya, bahasa tubuh, gerak tubuh atau mimik muka, ya. Jangan kalian sekali-sekali mencemburkan, ya, karena orang tua belum bisa memberikan hadiah yang dijanjikan, kemudian kalian cemberut. Ya, kita harus berbaik sangka kepada orang tua kalian, ya, pada kedua orang tua, ya. Jangan pernah berburuk sangka, ya. Nah, kemudian kalau diperintah oleh orang tua, kemudian kalian menginjak-injak bumi, gitu, membanting-banting kaki. Nah, ini juga sesuatu yang tidak baik, ya. Dan ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, berikutnya adalah akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik, ya. Dengan cara apa? Kalian harus menunjukkan akhlak yang baik. Seperti apa? Memberikan prestasi belajar yang maksimal, ya, karena orang tua berharap ketika kalian disekolahkan, kemudian ada yang dikirim ke pondok pesantren, ada yang dikirim ke rumah-rumah tahfiz. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar anaknya menjadi anak-anak yang bisa diharapkan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kemudian yang berikutnya, tetap berkewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya, walaupun orang tuanya mungkin berbeda pandangan atau berbeda agama, ini harus tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Banyak contoh-contoh cerita-cerita yang menjadi tauladan, ya, para sahabat yang memberikan contoh, ya, contoh yang baik kepada anaknya, kepada orang tuanya, ya. Contohnya adalah kisah seorang sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Dia menerapkan bagaimana, ya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak-anak sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal seorang sahabat yang benar taat kepada orang tuanya. Suatu ketika ibunya mengetahui bahwa anaknya masuk Islam, dan ibunya sangat benci sekali, anak-anak sekalian, dengan Islam ini. Wahai Sa'ad, kamu tinggalkan agama Muhammad. Kenapa kamu tinggalkan agama nenek moyang kamu? Ibu tidak suka. Kalau kamu tetap pada prinsipmu, maka ibu akan berhenti makan. Coba bayangkan, siapa yang rela, ya, siapa yang sedih, ya, tidak sedih ketika orang tuanya tidak makan, pasti sedih. Begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas, dia merasakan suatu kegundahan yang luar biasa. Satu sisi dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Coba perhatikan apa yang dikatakan Sa'ad. Wahai ibuku sayang, aku sangat sayang sekali padamu, ibu. Tapi aku tidak bisa meninggalkan agamaku ini, karena aku yakin agama ini yang bisa membuat aku bahagia dan aku masuk surga. Itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Seandainya ibu memiliki 7 nyawa dan satu persatu nyawa ibu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat kegigihan Sa'ad bin Abi Waqqas dan ketaatan kepada orang tuanya, maka ibunya pun menyerah. Nah, oleh karena itu, anak-anak sekalian, kita tetap berbuat baik kepada orang tua, walaupun orang tua kita nggak ada. Iya Ustaz, bagaimana ya Ustaz ya? Kalau berbakti kepada orang tua ayah masih ada, mudah. Tapi kalau orang tua nggak ada, begini anak-anak sekalian. Caranya adalah cara berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika orang tua kita sudah tiada, yang pertama, ya, kita harus menjaga nama baik ayah dan ibu kita.
Ya. Dengan cara gimana? Dengan cara kita berbuat baik kepada sanak, kerabat, ayah dan ibu kita. Ayah ibu kita pasti punya teman, punya sahabat. Nah, kita kunjungi, kita beri makanan, ya, sehingga sahabat ibu kita mengatakan, oh ini anak teman saya ya, masya Allah soleh sekali ya. Nah, ini menjadi sebuah doa dan itu akan terkirim kepada pahalanya akan sampai kepada dua orang tua kita. Mungkin itu ya sekalian, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya nih buat seluruh anak-anak yang menyaksikan ini, khususnya anak-anak SDIT Arkan Cendekia. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.